Untuk awalnya masih belum begitu percaya. Aku nggak tahu ada kopi di Magelang. Apalagi aku nggak kenal, nggak pernah dengar kali anggrek. Jadi ada kopi di Magelang aja, wow ada ya. Tapi setelah beberapa kali mencoba mengicipi kopi kali anggrek, saya menemukan satu potensi di kopi kali anggrek ini. Pertama kali aku mendengar kopi kali anggrek itu dari teman-teman kopi di Magelang. Aku mikir Magelang tuh kota gitu, di mananya gitu. Ya itu jadi pertanyaanku besar. Ternyata jalan lagi sampai masuknya ke Gunung Sumbing ternyata. Saya bersama teman-teman ini adalah seorang petani tembakau dan sayur, tapi hasil pokok itu sebenarnya tembakau. Saya bersama teman-teman kelompok tani mendapatkan salah satu informasi bahwa tembakau itu mau dikurangi. Saka menika sae lajeng wonten bakul. Sak sampunipun dipun pendet menika artanipun kan murugi teng dalemipun ingkang numbas menika. Estu dipun purugi ngantos kalih dalu menika mboten maringi. Riyen niku musim kemarau niku andalanipun tembakau. Ini nek di Jawa tembakau niku mboten pajeng, Pak. Ternyata dari tembakau itu mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Rata-rata tembakau itu panenannya tidak pernah terbayar lunas. Siklus itu berulang tiap tahun dan petani sendiri bingung bagaimana memutus rantai itu. Maka kami mempunyai gagasan bersama teman-teman, salah satunya tanaman pengganti itu mencoba menanam kopi. Kalau kita perbandingkan di daerah sini itu tembakau mulai berkurang. Di sak menika kanca-kanca Mekar Lestari menika sami nanem kopi. Waktu saya bersama teman-teman menanam kopi itu ya menemukan salah satu pro kontra istilahnya ya. Ada yang suka, ada yang kurang suka dengan tanaman kopi. Yang dulu juga ikut-ikutan nanam tapi karena kurang sabar lalu ada yang ditebang, ada yang dicabut. Tapi yang teman-teman bertahan ternyata sekarang sudah mulai panen. Dan dampaknya dengan petani-petani yang lain itu sekarang sudah mengikuti menanam lagi. Dan itu sudah mulai menyebar di sekitar lingkungan dusun-dusun lain. Niku ugeripun pinten taun nggih. Wonten
3 tahun nggih pun medal to. 3 tahunan. 3 tahunan Mulai. mulai wonten sing pun sekar, nggih wonten sing dereng. Ugrene sak medal sak menika kok disampun medal. Sebenarnya merawat kopi itu simpel, Pak. Karena sambil merawat sayurnya juga merawat kopinya dan bisa menggunakan pupuk-pupuk dari sekitar kita sendiri. Seperti pupuk kandang. Alhamdulillah. Kula niki nggih awit nanam kopi ini pupuk mboten tumbas. Menika kula ngrumput damel maken mindo. Lajeng mangken dados pupuk ingkang sae pun lembut nika lajeng kula toting wana damel ngrapuk. Lajeng hasilé saged sae menika kula kedah mikul saking griya pupuk kandang. Dan pupuk cairnya juga menggunakan hasil limbah kopi seperti mol, mikroorganisme lokal, dan itu pun mudah didapat karena kita juga memproses kopi, juga ada limbahnya, maka limbahnya digunakan untuk sebagai pupuk cair untuk merawat tanaman kopi juga sayurnya. Terus menawi pupuk niki mangke saged dipun aplikasikan di saat kopi napa tanaman sanesipun niku dalam proses menjelang berbunga atau berbuah pentil ngoten nggih. Saged ditampi nggih, tampil nggih. Perawatan yang penting itu perawatan itu sing sae atau jenis pemupukan sing kudune nek wonten lahan boten lahan sayur gitu wonten teng lahan kosong ngeten niku paling boten niku perawatan niku 3 bulan sekali wonten pupuk kandang niku penyemprotan khusus menawi nek wonten teng sayur nggih niki kadang-kadang kalih nyemprot sayur ngrabuk sayur ngeten niku yang sepindah menika terutama ben bawah gitu niku kudu resik saking rumput-rumput ya niku resiki mangkin niku nggih. Niku mantun wonten wiwil-wiwilang wonten teng dahan-dahan niku gitu. Niku teng dahan-dahan niku wonten kinten-kinten merugikan. Wonten saged medal, terutama niku wonten dahan sing caket kali batang niku kedah dipotong. Niku mangkin nggih merusak sing senisi niku tunggal batang yang merusak sing senisi niku mboten berguna niku dipotong niku jadi sae rasane nggih beda. Saya berharap teman-teman di hulu membuka segala peluang apapun itu, seperti misalnya idealnya mempelajari kebun-kebun yang sudah dahulu lebih berhasil tentang bagaimana mereka budidayanya, bagaimana mereka pasca panennya, dan bagaimana mereka mengemas kopi-kopinya. Seperti misal bagaimana beberapa kebun mengelola tanahnya untuk kebutuhan nutrisinya, lalu bagaimana mereka mempunyai pola pemupukan yang baik, sampai pemilihan varietasnya yang tepat. Saya sering datang ke tempat-tempat kopi yang sudah senior istilahnya memproses kopi, dan saya sendiri di sini tanya-tanya bagaimana cara memetik kopi yang bagus, bagaimana cara menjemur kopi yang bagus, dan bagaimana cara mengupas kopi yang bagus, dan sampai waktu petik itu cuaca ya harus bagaimana, saya perlu pertanyakan semua.
buat saya kopi enak itu layaknya bangunan gitu. Bangunan tinggi setinggi apapun dasarnya adalah pondasi. Jadi buat saya kopi ini bisa diekspor seberapa jauh buat saya dari pondasinya, yaitu dari kebun. Dari petani bagaimana merawat tanamannya, terus pasca panennya seperti apa. Saya fokus di dua hal itu. Yang pertama bagaimana petani menjaganya dengan cara-cara yang bijaksana, misalkan menggunakan pupuk dari kandang, memaksimalkan potensi alam di sini, atau bahkan limbah dari proses kopi kita kembalikan lagi ke pohon itu. Sementara untuk pengolahannya, ya kita pastikan tanggung jawab dengan diawali dengan petik matang. Pentingnya petik merah itu nanti akan ke kualitas kopinya. Jadi ini contoh yang petik merah bagus. Jadi dia warna buah kopinya merah total, merah tua. Dan untuk yang gemading, bahasa ininya gemading atau setengah matang, kurang matang sempurna, ini kayak gini contohnya. Jadi dia di ujungnya ada warna hijau atau kuningnya. Kalau di pohon memang nggak begitu kelihatan kan ya Bu ya. Jadi dia memang terlihat merah tapi ternyata di belakang masih ada hijaunya. Jadi emang harus teliti, harus dipilih banget ketika metik kopinya. Tujuannya itu biar rasa kopinya lebih enak, lebih beragam, lebih bervariasi. Ada manisnya, ada kecut-kecut buahnya, bukan sepet. Terus nggak ada pahitnya, jadi nanti itu kopinya lebih menarik buat diminum. Kopi di sini dipetik mulai bulan 2, bulan Februari sampai bulan Desember. Kalau yang sudah jadi bisa dipanen terus. Jadi setiap 1 bulan bisa petik 3 kali. Setiap hari itu sudah mendapatkan panen sekitar 2,5 kuintal sampai 3 kuintal per hari. Tiap minggu saged petik nggih gangsal 12 kilo. Itu jare medal janten niku kopi ini. Maju dinane nggih maju asine gitu. Kathah kan. Menginjak tahun nggih saged saya kathah. Mboten namung damel tambahan. Nanging damel kok menawi menjang damel pokok saged. Nembe-nembe niki kok asal nggih. Kadang 8 kilo, 9 kilo niku kula pun alhamdulillah mugi-mugi saya majeng taune mugi-mugi tambah kathah. Menika kopi menika harapan kula saged kangge penghasilan pokok dibanding kalih sing taneman soto rumiyin ngoten. Tempat kelompok itu setiap sore ada yang mengantar panen kopi, maka itu juga harus diproses. Jangan sampai besok atau kelamaan sampai wayu diolah itu akan mempengaruhi dengan rasa nantinya. Seperti bau tanah, istilahnya sudah menjadi fermentasi. Maka kami dari panen kopi siang, sore harus kita olah. Hal itu kami belum mempunyai teori ilmiahnya, cuma kami belajar dari beberapa tempat, misalkan kami jalan-jalan ke Temanggung atau literasi beberapa prosesor yang kami dapatkan di internet di tempat lain. Kalau sekarang ini saya bersama teman-teman itu sudah menyatakan bahwa kopi itu menjadi
penopang ekonomi karena musim kemarau pun bisa dipanen. Pasarnya mulai ada, maka petani mulai semangat dan juga ada sukanya. Nggih, niku sarang-sarang sayur kalian kopi niku daya manfaat ingkang sayur nggih tujuane nggih. Iku sae lajeng ingkang kopi niku sae. Niku daya menurut sarang-sarang lampahipun. Ayo kanca-kanca do nandur kopi. Sok nek metu kena ditambah-tambah hasil ngoten, Pak. Niku ting kadang kanca-kanca petani niku, Pak. Menika modal ningkat, Pak. Teko mantep. Mantep ngoten niku. Ternyata nggih Kok wonten hasilipun. wonten manfaatipun. Kopi Kaliangkrik menuju specialty saya rasa sudah sangat siap. Namun itu masih butuh proses gitu.